Karena ngoke ora iso ndelok, ora iso ngrasakne. Karena apa yang dia lihat, apa yang harusnya dirasakan, apa yang seharusnya didengarkan? Tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Panggonane teng pundi tanda-tanda kekuasaan Allah? Di mana? Bentar, durunge dilanjutke sik, dibaleni neh. Ini kan proses interaksi. Interaksi bulan lalu sudah kita buka kamusnya. Interaksi itu saling melakukan aksi. Alhamdulillah masih kelingan. Apa yang diaksikan? Ya ini pendengaran, penglihatan, hati. Diinteraksikan untuk apa? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, baik tekstual artinya Quran ini, atau dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, itu juga ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka membaca kehidupan. Coba saya kasih PR, nanti dipraktekin. Jenengan pas prei di hari libur itu, kecuali hari Ahad ya, silahkan naik KRL itu, taruh yang jam agak sibuk gitu ya. Jangan pagi-pagi banget, naik jam kereta pertama itu jadi sepi, yang agak siang dikit. Teman-teman akan melihat begitu dibuka itu, doh medun itu, coba jadikan itu sebagai objek untuk melatih proses interaksi kita. Interaksi apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Dirungokke, ditonton, dirasakne. Kereta buka itu medun luar biasa. Kalau panjenengan dianugerahi kesempatan misalnya, bismillah, semoga saja ada kesempatan begitu, panjenengan bisa dolan ke Tokyo misalnya, itu lebih mengenal lagi karena braille lebih rame. Jadi begitu dibuka pintu itu, manusia berjalan itu banyak sekali. Coba dikadoki karo ayat napa sing cocok? Fa aina tadhabun misalnya, ijane dohame ning ndi? Jenengan menjadi bagian dari itu. Lan jenengan dhewe ya ameh ning ndi jane? Mening ndi doan? Hidup itu pergerakan. Jenengan mau ora percaya, mau nyaman ngaji ini atau tidak nyaman atau kurang nyaman atau belum bisa menemukan kenyamanan, hidup itu tetap sebuah proses pergerakan. Manusia pasti bergerak. Coba lihat ke pasar, lihat ning mall, lihat dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Coba ning dalan itulah tuh. Coba jenengan delok ke sana belakang sebentar itu. Orang mandek tuh itu jalan terus itu kan. Ning di doan amen. Kalau kita menemukan titik kecerdasan yang luar biasa, kesadaran hidup yang paling mendasar, itu menjadi sebuah pelajaran hidup yang luar biasa dan akan menghunjam di hati kita. Itulah hujah, salah satu yang menguatkan kita memegang prinsip keimanan. Di usia pemuda menuju fase kematangan puncak berpikir, kalau adik-adik semua pemuda-pemudi ini bisa menyadari kesadaran seperti ini, Masya Allah luar biasa. Insya Allah istiqomah. Nek wis istiqomah orang mempan setan. Maka tadi kenapa Ibnu Jauzi mengatakan waqula batu syaiton? Karena memang orang yang beriman bertawakal laisa lahu sultanun ala ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mempan setan. Nah saat ini mungkin ngapunten nyuwun sewu, kita masih menjadi bagian dari gerakan setan. Belum berbicara setan mempan apa ora kita. Wong kita masih kadang-kadang mampir jalan setan, kadang-kadang ngicipi jalan setan.
Kadang-kadang masih mengkolaborasikan jalan Allah dan jalan setan. Sok-sok taat, sok-sok maksiat, sok-sok waras, sok-sok ora waras, gitu terus kita lakukan. Maka mulailah detik ini, maka Majelis Tafsir Al-Quran menggunakan ayat yang berkaitan dengan waktu supaya mengingatkan kita semua. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Ini berkaitan dengan kesadaran soal waktu. Kita diciptakan pasti akan dimatikan. Selama proses hidup menuju kematian, dhewe bergerak ning ndi? Dan kita bergerak menuju apa? Kita berjalan, ameh berjalan kemana? Dipikir ke enggak? Apa seperti orang-orang yang tidak kenal dalam iman? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunun. Ora enek dasar keilmuannya orang-orang seperti itu. Yang menduga bahwa hidup itu sekali ini tok. Ning donya tok. Yang dikatakan sukses adalah ketika kita pemuda sekolah, mapan, pekerjaan hebat, gaji melimpah, rumah mewah, mobil mewah dan seterusnya. Neng orang pernah mikir bahwa ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, apa kita akan berpikir seperti itu? Nah, tentu tidak. Maka ngaji proses untuk kita bagaimana mematangkan pemikiran kita, membentuk kesadaran tadi. Jenengan ngapunten, adik-adik ini saged nyantol nggak dengan definisi ini tadi? Ini definisi yang saya tuliskan. Berdasarkan dari mana? Sejauh yang kami pahami, ngaji itu memang membentuk kesadaran. Mulu kok wes ngaji terus orang mudeng-mudeng. Ini berarti ngaji ini durung berproses pada interaksi yang dibenarkan Allah. Jadi durung diobahke. Pikirannya rung diobahke, pemahamannya belum digerakkan, kesadarannya maka tidak terbentuk. Apa meneh di usia lagi kuat-kuatnya untuk menyimpang, lagi kuat-kuatnya untuk hidup liar, kok dikon ngaji, kok dikon taat, kok diatur dengan tidak boleh berjabat tangan dengan sembarang perempuan. Bayangkan, asing apa enggak? Ini kalau tidak dibangun dengan proses kesadaran yang kuat, maka fondasi ini tentu menjadi fondasi yang rapuh. Setan dengan jalan kreativitas yang semakin meningkat, kita proses ngaji tidak ada perubahan, ora eneng peningkatan. Maka adik-adik, pemuda-pemudi Majelis Tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah, ngaji melalui wadah pemuda ini menggerakkan kita. Menggerakkan kita. Apa yang digerakkan? Potensi yang dianugerahkan Allah pada kita. Maka berbicara jalan setan, menggunakan apa setan menyesatkan kita? Maka ada keterangan gitu ya. Saya pernah baca satu literatur itu, bahwa musuh-musuh Islam pun sangat memahami potensi yang dimiliki oleh pemuda. Maka jalan-jalan kesesatan akan memanfaatkan berbagai macam sarana untuk melemahkan potensi pemuda. Pemuda kan gampang tau diajari, gampang tau mengikuti sesuatu, gampang nggak terpengaruh, gampang nggak? Gampang banget. Gampang nggak terprovokasi? Gampang. Gampang nggak mengingat? Gampang. Gampang nggak dijak pelayan? Gampang. Energinya besar. Maka al-mausimu a'dhamul ladzi yaqa'u fihi jihadun nafsi wal hawa wa ghalabatus syaitan. Ini rumusan yang luar biasa dari Ibnu Jauzi. Masa yang sangat penting, sangat vital.
Oke, itu yang pertama kita orek-orekkan ya. Kesadaran. Oke, coba dibuka. Ini catatan dulu ya. Ntar agak kepotong ini. Gimana biar nggak kepotong? Dikecilkan. Saya nggak kelihatan ya. Ini ya. Atau mungkin karena tidak pas ini. Ya, gini ya. Apa ya? Itu jangan bisa nyatet kayak gini. Ini satu, kelihatan hati. Diinteraksikan. Bahasa Jawa ini kemarin sudah kami mudahkan toh. Diobahke. Kuwi yang paling gampang. Diobahke, aja diobahke tok. Tapi juga ini bahasa Jawa ben gampang lagi gitu. Nah, digadok nih. Diobahke digadok nih. Sakit toh kita memikirkan? Bisa toh kita merasakan? Bisa toh kita mendengarkan? Coba gerakkan, obahke. Tadi kami sampaikan objeknya apa? Ini mungkin agak susah dipahami gitu. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kita juga bisa melihat secara umum adalah ya kehidupan ini. Coba kita latih sedikit tentang kehidupan. Kalau tadi di surat Al-Jasiyah, tadi yang kita baca ayat itu tadi 26 ya. Oh, 24 ya tadi ya. 26 ya. Kemudian juga tadi yang saya singgung, pernyataan orang-orang yang tidak mengimani kebenaran ayat Allah. Dengan mengatakan apa produknya? Hidup itu hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Itu di ayat 24-nya ya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Nah, kembali ke sini, nanti dibaca di rumah yang ayat itu dilanjutkan sendiri. Sekarang kita ambil contoh yang kedua tentang kehidupan. Bagaimana Allah memberikan batasan? Bagaimana Allah membangun kesadaran orang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk keselamatan hidupnya? Allah memberikan petunjuk apa? Tentang kehidupan ini. Kita ambil contoh surat Al-Ankabut. Ini juga sering disampaikan di majelis-majelis kita nggih. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya lamun. Monggo dibaca. Surat ke 29 ayatnya 64. Quran surat Al-Ankabut, Quran surat nomor 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Sekiranya
mereka mengetahui. Bahasa Jawanya apa? Nek doh mudeng. Neng ternyata memang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mengetahui tentang apa kalau konteksnya ayat ini? Iya, hayatud dunia itu laibun, lahbun. Gitu? Kurang ngerti, kebanyakan manusia umumnya tidak mengetahui bahwa dunia itu kehidupan yang sendagura. Lahwun walaib, lahwun sendagura. Laibun permainan. Sampai-sampai Allah menggunakan perumpamaan ini untuk apa sebetulnya? Bendoh apa? Kembali ke pertama tadi, sadar. Bendoh sadar. Maka alhamdulillah kita dengan wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran ini, kita semua akan diarahkan untuk menyadari seperti ini. Nah, kalau contohnya adalah tentang pemahaman hidup, wah, kita latih tentang bagaimana kita menyadari ini. Gitu, bahwa kehidupan itu, dunia ini tidak lain hanya sendagura dan permainan. Kemudian apa yang kedua? Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Al-akhirah itu kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun. Ini halus banget loh Allah ini. Ning peksa kok ya ora sadar-sadar. Apa yang membuat kita tidak bisa menyadari ini? Tadi interaksinya ada yang bermasalah. Mungkin kita gur ngrungok tok, gur mendengarkan tok. Jadi ngaji itu hanya berhenti pada proses mendengarkan. Ora gelem dilanjutkan, digadoknya dengan melihat. Tidak pula ada tindak lanjut untuk didalami. Maka ya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil untuk mengantarkan kita pada pengetahuan dan kesadaran. Maka ngaji kemudian tidak membawa perubahan. Bisa dipahami? Nyantol nggih? Oke. Kita masuk di mana ini? Laukanu ya'lamun. Masuk sing duh mudeng apa sing duh ra mudeng? Apa ya mudeng ning durung pati ya mudeng-mudeng banget? Apa mudeng ning ya durung pati yakin? Ini banyak loh jawabannya. Posisi kita di mana? Tang pundi coba. Dulu sudah saya gambarkan itu ya. Ngapunten, tak buka catatannya dulu. Sepertinya sudah. Oh, belum ya? Oke, kita baru aja ya. Kita pakai tadi ya, hadis tadi ya. Misalnya yang 40 tahun tadi. Kita lanjutkan ke ayat Al-Insyiqaq ayat 19 yang dulu di pertemuan pertama juga sudah kita baca bersama. Sesungguhnya kehidupan manusia itu akan melalui tahap demi tahap. Ada fase demi fase. Ada proses dinamika di situ, ada proses perubahan. Dari kita dilahirkan. Coba adik yang paling kecil ini umur berapa ini? Adik umur berapa adik? 12. Bar 12 pinten? Pinten? Alhamdulillah 13.
Bar 13? 14. Oke, ini tak ambil yang paling ini. Adik siapa namanya? Ini adik siapa ini? Faris. Faris 12, sampingnya 10. Oh, kok gede sing 10? Ya gak apa-apa itu. Adik siapa yang 10 ini? Hah? Yasid. Oke, Yasid sama Faris. Oh ya. Yasid sama Faris. Coba kita saksikan ini salah satu contoh. Latar kabuna tobakon ang tobak. Coba Dek Faris sama Dek Yasid berdiri. Berdiri enggak apa-apa, ayo. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ini berproses di pemuda kita ya. Ya ini lihat. Sudah tercatat ya, ini kan direkam dah. Besok nek ngaji meneh, ya bisa duduk adik. Apa paling tidak yang berubah dari adik Yasid dan Faris ini? Rambut kadon, tinggi badannya, gitu. Nek rada makmur sithik ya tambah melar ke samping dan seterusnya. Proses sampai nggak nanti pada ini? Ya kalau ditakdirkan masih ditunda ajalnya, tekan. Neng ewadene sadurunge 40 tahun kok sudah tidak ada di dunia ini, ya qadarullah bisa saja. Sekarang ini kan lagi tren dong. Tren ya, saya katakan tren karena akhir-akhir ini sering mendengar ya masuk usia muda dah ada indikasi jantung, diabetes, apa? Kolesterol. Dan kemarin ada teman saya, kak kelas saya, masih sangat muda sekali. Qadarullah diuji dengan stroke. Luar biasa tuh sekarang, kehidupan sudah berubah tuh. Saya itu sedang akan menanyakan ke Al-Ustadz, apakah pemikiran saya benar? Sebaik-baik manusia itu apa? Tola umuruhu wahasuna amaluhu. Perfect banget loh, sempurna banget. Umure dawa. Bismillah, misalnya awet nom, umurnya panjang berarti sehat apa loro-loronan? Sehat. Fisiknya kuat dan dipenuhi dengan amal soleh. Maka pemuda yang cerdas itu kudune juga memperhatikan kesehatan fisiknya. Ojo apa-apa melebu. Karena kan masih kuat-kuatnya untuk ngemplok apa-apa toh. Ngapunten apa-apa kan kuat. Bar maghrib lagi mie ayam, wih bar isak iso mangan sego goreng. Karena kemudian berproses, masih lapar lagi, itu maksa apa? Misalnya rada canggih sidik Shopee Food gitu kan, misalnya Grab Food dan seterusnya. Bayangkan, jenengan pernah dengar riwayatnya Mus'ab bin Umair asam urat? Saya tidak meremehkan loh ya ini ya. Ini saya juga ngomong begini, saya juga takut. Artinya untuk peringatan saya juga, ayo jaga kesehatan. Nanti kapan-kapan di sesi insya Allah lah seri-seri berikutnya nanti supaya tidak keluar dari materi kajian ini ya. Tapi makanan itu perlu diperhatikan. Nah, proses menuju kita 40 tahun ini, fisik kita akan berubah. Yang kita cita-citakan tentu umure dawa dan produktif dalam kesolehan. Makanya wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran ini dikonsepkan sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang militan. Pemuda yang ngerti petunjuk, ngerti hidayah, dan ngerti jalan keselamatan.
Pemuda MTA juga dirancang sebagai sarana untuk melejitkan prestasi dunianya. Pinter, punya keterampilan yang hebat. Tapi uripe jejeg dengan Quran Sunnah, sehat. Yang ya piye ya? 150 meter ke masjid ya jarang kok sekarang kita jalan kaki, gitu? Ya enggak? Ngomong dong guyu banyak ya, begitu memang ya begitu kenyataan kita. Coba siapa yang olahraga rutin? Yang bendino push up yang 50 ngono coba lho gur siji. Oh, push up 50 kali. Oh, rutin push up ini. Lagi liyane dong olahraga nih. Termasuk bagian dari menjajah potensi pemuda enggak? Iya, fisiknya dilemahkan, daya pikirnya di kelentrak-kelentruk nih gitu, mikir sidik mumet, moco buku sidik ngantuan. Coba, apa yang menyebabkan begitu? Ya makanya tadi Ibnu Jauzi mengatakan seperti itu. Al-mausimul a'dhamul ladzi yaqa'u fihi jihadun nafsi wal hawa wa ghalabatu syaitan. Karena untuk menundukkan hawa nafsu, untuk mengelola jiwanya, untuk mengalahkan setan, potensi terbesar ada pada fase pemuda ini. Marhalatus sabab dan marhalatul sudah menuju setelah akhir 40 tahun itu, maka masuk pada usia kedewasaan. Marhalatul rojula, dewasa, mateng pemikirannya, mateng pemahamannya, mateng apa tadi? Kesadarannya. Sekarang kita kembali pada sini. Saya petakan dengan satu begini. Oke, coba sama-sama dicatat ya. Ini ada capaian, misalnya begini. Al-Qayisu cerdas, Al-Ajizu bodoh. Dalam hadis yang lain yang masih perlu dicek derajatnya, kesohihannya, ada Al-Ahmaq, dungu, dablek, ngeyelan, ruwetan, uripe ruwetan. Padahal ngaji ki gampang ra dipahami. Lah kok uripe ruwet terus? Kok angel terus gitu ya misalnya, ini contoh. Kok ora sadar-sadar terus? Nah, bisa jadi kita capaian hidupnya di sini. Nah, sekarang kalau kita gambar dengan seperti ini. Dengan peta ini ya. Latar kabuna tobakon ang tobak. Ini sebuah analogi ya. Ini kita kaitkan saja. Satu capaian ke sini dan satu capaian ke sini. Ini berlawanan arah atau searah? Eneng wong cerdas sekaligus bodoh. Enten? Bisa? Tidak bisa. Al-Insyikok ayat 19. Latar kabuna tobakon ang tobak. Manusia termasuk Dek Faris dan Dek Yazid tadi umur 10 tahun 12 tahun ini berproses. Taruhlah bermula dari bodoh. Wong kita bermula memang tidak mengetahui apapun toh. Benar gak toh? Orang ngerti apapun. Kemudian Allah menganugerahkan tadi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tazkurun. La ta'lamuna syai'a, ra ngerti apa-apa. Sebelumnya memang kan nggak ngerti. Dek Yazid dan Dek Faris sebelum ngaji ora tahu ngerti seperti ini. Setelah ngaji saat ini jadi ngerti.
Bismillah, semoga sampai usia menuju marhalatul sabab nanti, menuju ke ar-rajula nanti, pendewasaan, kematangan berpikir yang dirintis sejak 10 tahun, dirintis sejak 12 tahun. Ini proses sak durunge dan saya bodoh, tapi bertahap. Tengpun di tahapannya. Karena ngaji itu apa mukadimah tadi, hidup itu kan sebuah perjalanan, pergerakan. Mula nek bergerake ora rene pasti rene. Kalau kita semua mengarah untuk meningkatkan kecerdasan, pasti akan dijauhkan dari kebodohan. Apa jenengan pengen tadi jamaah gelundungan? Itu misalnya wis tekan kene berproses gitu. Atau pengen gelundung meneh. Medun meneh. Udah sampai sini itu medun meneh. Kok menyesal lagi munggah meneh. Nah ini jamaah gelundungan. Apakah MTA khitohnya jamaah gelundungan? Ya enggak sama sekali. Dirintis dari pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, panjenengan semua dibentuk menjadi pribadi yang memegang kuat hujah Al-Quran Sunnah sebagai dalan uripe. Petunjuk saya bergerak itu dengan arahan Quran. Profesi dunianya digeluti sekreatif mungkin, secerdas mungkin, tapi untuk mempersiapkan apa? Wa amila lima ba'dal maut. Karena cerdas itu aksaruhum lil mauti zikra, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Menundukkan nafsunya, menundukkan dirinya, mengelola jiwanya, kemudian wa amila lima ba'dal maut. Ini cerdas. Nah kalau sejak sekarang kita semua dilandaskan pada keyakinan hidup dunia ini untuk menuju kehidupan setelah dunia pasti berakhir, maka kehidupannya ke sana apa ke sini? Kepada tentu al-kayis. Capaiannya adalah cerdas, cerdik. Maka ada salah satu referensi motivasi yang menyebutkan hanya butuh 1% setiap hari untuk kita melihat kita itu meningkat apa melorot. Orang usah muluk-muluk, 1% saja berubah. Pada saatnya dari 10 tahun, 11, 12, seterusnya sampai 40 tahun, benar-benar ini akan menjadi fase pada marhalatul rajula yang matang tenan. Matang berpikirnya karena apa? Paham tenan Quran, paham tenan sunnah. Saya harus urip dengan cara seperti apa? Ngerti tenan. 40 tahun bisa kita gunakan capaian ini. Nah pertanyaan berikutnya, saat ini sekarang kita neng di posisi ini. Coba ini jenengan catat, terus jenengan tanggali toh. Sekarang titik ini ditonton tenan. Dan catatan ini nek iso dilaminating nanti, ojo ilang. Tinggal bukti. Template di kamar kita jadi motivasi. Kita bergerak kemana toh? Oke, kita bersama kompak misalnya. Saiki masih di sini. Nek ning kene kan ya oral ya. Mosok dalam posisi mentok kebodohannya kan enggak ya. Wong jenengan ya wis berkali-kali dibacakan Quran. Enggak mungkin. Oke, taruhlah ning kene. Mundur sih deh. Oh ya. Aduh, sebentar. Sini ya. Oke, apa-apa. Yo. Tanggal pinten ini? Aduh. (13 Januari 2024). Allah menjadi saksi. Sinten sing ajeng pretel saka pemuda MTA? Tak tekoni sik. Kami punya analogi gini, marhalatul rajula tadi. Panjenengan ketika sudah fase 40 tahun, maka ini harus pindah. Ini kan wadah.
Transisi untuk kemana? Menjadi warga MTA sing siap tenan, maka menjadi pelanjut amanah dakwah Islam itu karena panjenengan sudah dirintis, digembleng melalui wadah pemuda ini. Maka marhalatul rojulah tadi, panjenengan sudah menuju titik, sampai pada titik kematangan, kedewasaan berpikir, kedewasaan memahami, kecerdasan mengolah pemahaman, kecerdasan mengolah daya urip, itu di usia ini. Maka kita rintis tenan ini. Bayangkan ini Dek Faris sama Yazid tadi, bayangkan itu kalau sampai ke sini luar biasa tau ini. 40 tahun sampai menuju 40 tahun digembleng seperti ini. Sampailah pada usia ini mateng tenan cara berpikirnya. Puncak kematangan berpikirnya bisa dilihat nyata. Terus setelah dari wadah MTA kemana? Ya tadi warga MTA, ndang daftar ning cabang sebagai warga MTA. Terus begitu kan, nanti terpanggil masuk ke khususi dan seterusnya kan gitu. Dilalui dari ini. Maka ini proses, monggo kita lihat bersama. 13 Januari 2024 posisi kita nih gini. Kita sepakati ini sebagai contoh. Kira-kira kita akan mengarah kemana? Tak durunge ditekoni ning kiamat, ainal mafar, saiki sisan luwih apik daripada sesuk nek ditekoni ngono wis ora iso mlayu ning ndi-ndi. Kalau sekarang pilihannya masih terbuka lebar. Mau kemana? Wa aina tadhabun? Mau kita langkahkan fisik kita, jiwa raga kita kemana? Tentu melalui wadah pemuda Majelis Tafsir Al-Quran kita diarahkan pada capaian kecerdasan. Pripun, udah sadar dereng? Duh kok saya melempem sadar ya? Sadar? Yakin? Nah Allah menjadi saksi. Sing durung iso jawab sadar, ya mungkin memang masih proses, tidak apa-apa. Catat, jenengan bisa menggunakan tanda sendiri. Di mana? Di sini boleh. Proses, ayo kita tingkatkan bersama-sama menuju ke sana. Sampai pada titik tadi loh. Kalau kita menggunakan batasan ini, maka bisa sekali. Kemarin Al-Ustaz mencuplik Al-Ahqaf 15 tuh. Nanti dibaca di rumah. Hatta balago, hatta idza balago itu. Arba'ina sanah gitu ya. Kemarin Al-Ustaz di Ahad pagi beberapa pekan lalu. Kalau nggak salah pas materi muhasabah. Jadi usia 40 tahun itu usia kematangan. Coba dibaca aja surat Al-Ahqaf 15 tuh. Quran surat Al-Ahqaf, Quran surat nomor 46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah,
dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Oke, di usia berapa? 40 tahun. Apa yang dilahirkan? Doa yang mengarah pada apa? Ini kesadaran hidup yang mendasar ini loh. Wujud doanya jadi seperti ini. Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat. Artinya apa? Kemudian dia akan bisa memiliki hidayah, panduan agar memanfaatkan pendengaran, penglihatan hati betul-betul mengarah pada Islam kafah. Benar-benar aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, tunduk patuh pada ketentuan Allah, selamat uripe. Apabila kesadaran yang terlambat, maka kuatkan daya juang. Gitu kan di Mars Pemuda itu ya. Majulah pantang mundur. Nek wis maju rene ojo mundur. Wis munggah pengen cerdas kok mundur. Itu makna lagunya aslinya gitu tuh loh. Itu majulah pantang mundur. Ini gigih mana coba bantu ngeset ini nanti Kak. Kita ben ngerti iso dihayati ya. Oh ya. Oh oke. Ya, majulah pantang mundur. Kalau sudah maju menuju pada kecerdasan, ojo mundur, ojo medun gitu ya. Wujudnya seperti ini. Kalau kita matang, benar-benar menyadari doanya seperti itu. Nah, kesadarannya jangan kalau kita terlambat sebagaimana yang ada dalam, oh ini langsung tak tancap ini. Oke. Kesadarannya pada titik yang sudah terlambat. Misalnya kita buka terakhir ini. Belum nanti kita kaji salah satu dari Mars tadi. Ini ada hubungannya, oke. Umumnya kesadaran itu telat apa bisa disadari sejak awal? Telat. Jenengan ameh lelet, telat, apa sikap dari sekarang dan paham tenan saat ini. Sikap dari sekarang melalui apa? Wadah Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Kita diarahkan untuk menyadari kesadaran hidup yang paling mendasar tadi, jangan sampai terlambat. Nah kalau sudah wajib yauma idzim bi jahannama yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nek wis dihadapkan pada siksa, diperlihatkan neraka jahanam, kemudian sadarlah pada hari itu manusia. Saat itu lagi sadar. Wa anna lahu dzikra. Akan tetapi sudah tidak ada lagi manfaat dari kesadaran itu. Coba bandingkan ayat ini nanti dibandingkan dengan ayat contoh As-Sajdah ayat 12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Iki ya contoh kesadaran yang telat. Kemudian apa? Farji'na na'mal solihan, kembalikan saya ke dunia, saya akan beramal soleh, saya tak balinah yang pemuda MTA, tak ngaji tenanan. Ora iso, sudah tidak bisa kembali. Maka tidak mudah ini membangun kesadaran hidup yang paling mendasar, itu tidak mudah.
kesadaran hidup yang paling mendasar? Tidak mudah. Maka butuh wadah yang harus kita ugemi secara konsisten. Konsisten? Paham? Konsisten itu daya juangnya kuat. Apa yang kita perjuangkan? Meraih kecerdasan hidup, dan highlight yang pertama tadi apa? Membangun kesadaran hidup yang paling mendasar. Sudah, kalau itu bisa terbentuk saat ini saja, dan kalau itu bisa dipraktekkan tenan, jenengan akan menjadi pribadi yang benar-benar berubah. Kalaupun itu sudah disadari, kemudian sekarang ditebalkan lagi, akan ada kelahiran daya militansi yang juga berubah semakin baik, semakin kuat. Karena ada satu titik di mana panjenengan akan sangat-sangat tidak mudah menghadapi gempuran, tawaran jalan setan, alternatif jalan kesesatan itu kan berkembang oke. Dengan orang mempan di sini, setan akan mengupayakan yang lain. Lamatus syaiton, kapan-apa nanti kita kaji. Bisikan setan itu memang ya jalannya oke, caranya kreatif. Sedangkan kita orang kreatif, daya juangnya juga tidak tangguh. Maka lirik yang pertama Mars Pemuda MTA apa? Majulah. Duh, hafal nggak ini? Bentar, coba ya kita ini ya. Ya, saya kira demikian. Nanti ayat yang ini panjenengan gandengkan dengan Al-Aqaf 15 ini tadi. Ini kan sebuah kesadaran hidup. Gandengkan dengan apa? Tadi ayat-ayat yang sudah kita baca. Kemudian salah satu wujud tadi di Al-Fajr ayat berapa tadi? Waji ayyama idzim bi jahannam itu. Kemudian apa? Yang As-Sajdah ayat 12 tadi. Robbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholihan. Gandengkan dengan seperti ini. Orang yang mencapai pada titik kematangan berpikir kemudian berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada saya hidayah untuk bisa mensyukuri nikmat Allah, menggunakan pendengaran, penglihatan hati, la'alakum tashkurun. Jadi bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba bandingkan, jenengan pilih yang mana. Maka wadah pemuda MTA didirikan, dikonsep, dirancang untuk membentuk pribadi yang memiliki daya juang yang tangguh. Sing boten sanggup sinten? Coba angkat jari, angkat tangan. Sanggup santen tak ini berarti? Kalau sanggup, kuatkan daya juangmu. Dalam loh ini hadapi apa? Ya, saya sing menciptakan ya lali dewe, coba kita ini. Hadapi rintangan kan? Oh, ya sebentar, oke. Majulah pantang mundur, kuatkan daya juangmu. Hadapi hidupmu sabar karena Allah. Itu ya, nanti coba kita lihat. Ya, coba ini. Jadi ke sini ya. Ya kalau bisa ya untuk acara itu tidak ada salahnya gitu. Barkiroah gitu. Nyanyi Indonesia Raya, terus nyanyi Mas Pemuda. Untuk apa? Mengingatkan, ini sebagai salah satu alternatif simbol untuk menguatkan tadi. Pak, semoga bisa terhubung ya. Bukan itu loh ya.
Ini kalau digandengkan ke sini jadi, oh ini sudah ada ini ya. Ini bisa bunyi ya? Belum? Ya, sampun. Belum nyala? Oke, sambil menunggu ini mungkin dari yang kami sampaikan ada yang ditanyakan, monggo. Ada yang perlu didiskusikan. Oke, ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Diskusi, dialog, ya, mendalami materi gitu itu ada nggak di kita? Di pemuda ini, ya, diciptakan ruang-ruang seperti itu, ya. Ya, coba ini bisa. Bisa ya, ya, ya. Majulah pantang mundur, bisa menyanyikan? Coba tirukan dulu. Majulah. Sak menuhe ya. Majulah pantang mundur. Terus apa? Siapkan masa depan. Hadapi duniamu. Sabar karena Allah. Dunia pemuda, dunia yang seperti apa? Ya, tadi kita dihadapkan pada berbagai tawaran yang menarik, memanjakan nafsu kita. Ameh yayaan, pemuda kan lagi kuat-kuat yayaan. Hadapi dengan tangguh, sabar karena Allah. Kalau tidak punya wadah maka susah. Nah, alhamdulillah Majelis Tafsir Al-Quran punya wadah khusus. Dengan apa? Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kedua Pak, yang kedua liriknya nih. Majulah pantang mundur lagi ya, supaya diingat terus nek wis maju aja mundur. Nek ame mundur saiki sisan aja melu maju di pada pemuda ini misalnya begitu ya. Tapi begitu sampai sekarang kita masih bertahan, bangun komitmen itu. Maju pantang mundur. Maju ning ndi? Menghadapi hidup dengan sabar karena Allah. Di saat teman-teman dihadapkan pada berbagai tawaran yang kemudian memanjakan syahwat, kita tetap bergerak tangguh karena kita punya kebersamaan, kan enak gitu ya. Maka yang kedua sama, majulah pantang mundur, kuatkan daya juangmu, hiasi jiwamu. Jiwa tadi loh, mandanan nafsahu. Kalau Ibnu Jauzi tadi apa? Ya kau fihi jihadu tadi, bersungguh-sungguh mengendalikan jiwa kita. Itu proses hiasi jiwa kita dengan apa? Interaksi bersama Quran, interaksi dengan hadis Rasulullah, ngaji lebok ketenan, interaksikan gitu lah. Itu akan menghiasi jiwa kita.
Kalau jiwa kita terhiasi dengan petunjuk Allah, Rasulullah, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang berproses terus menerus dengan jalan syukur pada Allah, sabar karena Allah. Gitu ya. Coba dinyanyikan lengkap ini bisa nggak? Bisa? Coba berdiri semua. Ada yang bisa nampilin teksnya? Teks yang terbaru ini ya? Kita terbaru dek sini. Oh ya, yo. Ini intronya ya. Kenapa? Yang di luar belum berdiri. Oh ya, dikompakin, oh ayo berdiri semua. Ya, ayo, udah mau azan nih. Ya, ini ya. Coba. Majulah pantang mundur, siapkan masa depanmu, hadapi duniamu, sabar karena Allah. Majulah pantang mundur, kuatkan daya juangmu, hiasi jiwamu, syukur pada berjuang dalam dakwah Islam, berakhlak cerdas dan ikhlas, menyatu dalam kebaikan, membangun peradaban bangsa. Tegakkan Quran Sunnah, panjatkan keindahan Islam, mujahadah istiqomah, amar ma'ruf nahi munkar, jaya pemuda Islam. Ya, oke, silakan duduk. Alhamdulillah. Ya, ini saya dedikasikan, diciptakan khusus untuk ini. Supaya apa? Sing do seneng dangdut koplo ndok ditonton sih gitu ya. Apakah dangdut koplo akan menguatkan kesadaran hidup kita yang paling mendasar? Senang boleh, tetapi kemudian ketika yang kita senangi itu tidak membawa kebaikan, misalnya ini contoh, atau musik apapun, dangdut koplo kalau dimanfaatkan betul menjadikan kebaikan ya bisa saja gitu ya. Tapi sekarang kita hadapkan pada alternatif ini sebagai salah satu penguat, pengingat, pemersatu gerakan dakwah melalui pemuda Majelis Tasawuf. Ada yang suka rock-rockan gitu ya, ada yang suka pop-popan gitu ya. Apakah yang disukai itu akan menguatkan hati kita? Nah, itu yang perlu kita lihat. Gitu nggih. Dihafalkan sesekali rengeng-rengeng gitu. Ini begitu ya. Neng yo jangan ini terus dadi orang hafal Quran gitu ya. Ini penyemangat untuk kemudian kita terdorong bagaimana tangguh, sabar, syukur dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Oke, saya kira demikian. Terpaksa juga belum bisa lagi berdialog. Insya Allah nanti di sesi berikutnya nanti insya Allah kita coba berdialog terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan. Atau kalau ingin berdialog dulu jarak jauh, boleh disampaikan melalui WhatsApp kami, email boleh, nanti kita diskusi, kita saling melengkapi, saling memperkuat pemahaman yang sudah kita kaji bersama di Majelis Tafsir Al-Quran. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ada kesadaran baru nggak? Napa sing disadari?
Seluruh yang kita pelajari tadi itu menjadi materi kesadaran yang harus kita bangun. Insya Allah membawa kebaikan ke kita semua dan juga menguatkan pemahaman, meneguhkan pendirian kita. Semoga kita manfaatkan wadah pemuda Majlis Tahsil Al-Quran ini untuk semakin memperbaiki dan menegakkan keyakinan dan ketaatan kita pada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.